Halo guys, welcome back to my YouTube channel Maria Novilia. Jika ini adalah video pertama yang kalian tonton dari channel aku, welcome. Saya Apoteker Maria Novilia dan akan ada updatean video baru setiap minggunya. So make sure kalian klik tombol subscribe, kemudian turn notifikasi on, biar kalian jadi orang pertama yang tahu ketika saya upload video yang baru. Saat ini saya sedang tinggal di Belanda sudah sekitar 10 bulan belakangan ini. Tepatnya di kota Groningen. Kota Groningen ini sendiri letaknya di sebelah utara negara Belanda. Jadi kalau dari Amsterdam bisa ditempuh menggunakan kereta sekitar 2 sampai 2,5 jam dan itu tidak terlalu jauh. Ya, Apoteker Elma, ini ada pertanyaan berikutnya. Nah, ini sejauh pengamatan Apoteker Elma, gimana perbedaan apoteker di Indonesia sama apoteker di Belanda ya? Pendapat pribadi juga nggak apa-apa. Jadi sejauh pengamatan selama 10 bulan, kurang lebih 10 bulan tinggal di sana, gimana? Ada perbedaan kah? Atau seperti apa? Untuk apoteker di Belanda sendiri ini, untuk menjadi apoteker harus juga mempunyai gelar master. Jadi mereka yang ingin menjadi apoteker menjalani S1 farmasi, lulus S1 farmasi, melanjutkan S1 farmasi ini 3 tahun ya. Terus melanjutkan ke Master of Pharmacy itu selama 3 tahun juga. Nanti lulus bergelar Master of Pharmacy dan apoteker. Gitu kalau ambil ujian apoteker. Nah, kalau apoteker di komunitas sendiri saya kurang tahu dan kurang melihat ke sana. Nggak apa-apa. Yang saya tahu hanyalah semua sistem itu terintegrasi dengan komputer dan teknologi yang sangat modern. Misalnya kita ke dokter periksa, kemudian dapat resep, terus ke apotek, ntar apotekernya sudah tahu dokternya meresepkan obat apa. Contoh lainnya misalnya obat refill. Kita nggak perlu ketemu apoteker atau AA-nya, cuma perlu ketemu mesin dispensing aja, nanti mesinnya akan mengeluarkan obat yang kita order. Gitu. Pada dasarnya memang orang Belanda adalah orang yang terefektif, jadi nggak perlu susah-susah baca tulisan yang kurang jelas, kita sudah tahu apa itu obatnya. Sementara untuk apoteker yang di rumah sakit ada 2 sebutan, apoteker biasa dan apoteker rumah sakit. Seperti itu. Jadi apoteker biasa ini pendidikannya sama seperti apoteker yang di komunitas. Gelar master dan gelar apoteker seperti itu. 6 tahun kalau itu ya. Apoteker rumah sakit ini prosesnya untuk training menjadi apoteker rumah sakit ini sangat panjang ya. Jadi tadi saya bilang lulus sebagai apoteker dan master. Kebanyakan dari mereka mengambil PhD dulu selama 4 tahun. S3 4 tahun, lulus S3, kemudian baru mengambil training apoteker rumah sakit selama 4 tahun juga. Nah, training apoteker rumah sakit ini harus di 2 institusi rumah sakit yang berbeda. Nah, jadi ya prosesnya sekitar 14 tahun untuk menjadi apoteker rumah sakit ini panjang. 14 tahun. Tugas apoteker di sini kurang lebih yang saya maksud di rumah sakit, apoteker di rumah sakit ini kurang lebih sama ya dengan yang di Indo, compounding, dispensing, pelayanan, cek resep, ditambah fungsi researcher. Tapi untuk apoteker rumah sakit lebih banyak melakukan riset klinik dan melakukan PKOD, pemantauan kadar obat dalam darah. Nah, apoteker rumah sakit juga bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi dosis pada dokter. Jadi pasien-pasien yang di PKOD itu atau TDM nanti kita dapat kadarnya, kemudian apoteker akan merekomendasikan ke dokter ini dosisnya sama, naik atau turun seperti itu. Wow, gengs, 14 tahun. Bersyukurlah kalian yang ini ya ngambil apotekernya di Indonesia, karena di Indonesia dari S1 sampai ke apoteker itu 5 tahun. Mungkin ada beberapa kampus yang udah 6 tahun, nggak juga sampai 14 tahun ya. Ya, tapi tentunya beda. Karena juga pas di Belanda kan apoteker biasa sama apoteker rumah sakit itu beda ya. Ya, apoteker Elma mungkin boleh nggak sharing dengan teman-teman di rumah, karena apoteker Elma sekarang udah duluan merasakan ya ambil beasiswa LPDP di luar negeri, di negara orang. Ada tantangan-tantangan yang
sekiranya mengganggu di hati, atau maksudnya boleh berbagi dengan teman-teman, mungkin juga teman-teman di rumah bisa mempersiapkan dulu nih. Untuk tantangan studi di sini atau studi di luar negeri pada umumnya, yang pasti adalah language barrier. Yap. Kemudian lingkungan yang asing. Pertama kali saya datang ke sini, saya agak pusing mendengar orang-orang berbicara bahasa yang tidak saya tahu. Okay. Di sini bahasa pertamanya bukan Inggris, melainkan bahasa Belanda. Jadi memang awal datang itu agak asing seperti itu. Dan iklim yang berbeda. Pertama saya datang juga suhunya sangat relatif rendah. Jadi saya tidak susah untuk berkonsentrasi di awal, dan mau tidak mau harus menyelesaikan diri secepat mungkin dan cepat tanggap dalam menghadapi perubahan, terutama saat corona krisis kemarin. Nah, saya ini tipe orang yang terbiasa belajar di perpustakaan atau di kantor. Jadi karena saya riset di rumah sakit, saya mendapatkan meja di office rumah sakit. Nah, karena memang perpustakaan di sini itu sangat nyaman, tenang, dan mendukung untuk belajar. Selain itu juga bisa menggunakan fasilitas komputer di sana di perpustakaan. Namun ketika tiba-tiba kampus dan perpustakaan tutup, saya harus belajar dari rumah. Dan 1-2 minggu pertama memang sulit untuk mengubah format ini. Tapi mau tidak mau saya juga harus menyesuaikan diri. Saya pun mengakali dengan berkomunikasi cukup intens dengan supervisor saya, sehingga selalu ada pekerjaan yang harus saya lakukan. Saya juga membuat daily goals. Misalnya hari ini saya harus menyelesaikan ini dan itu harus selesai dalam hari itu. Jadi tidak ada pekerjaan yang ditunda-tunda. Nah, satu lagi tantangan yang terpenting dan harus dipahami oleh mahasiswa Indonesia yang akan atau mempunyai cita-cita untuk kuliah di luar negeri. Nah, jadi kita ini terbiasa untuk menghafal. Wah, hebat banget mahasiswa Indonesia untuk menghafal. Misalnya di UKAI kita harus menghafal modul setebal itu, sebanyak itu. Dan ujiannya juga hafalan kan. Nah, selain itu juga kalau diingat-ingat lagi modul praktikum zaman dulu itu sudah di luar kepala ya hafalannya. Tapi untuk berkaitan dengan mengemukakan pendapat atau menulis essay atau tesis, kita kalah dengan mahasiswa Eropa lainnya. Jadi kita harus bekerja keras untuk mengasah keterampilan menyampaikan pendapat, juga mengasah critical dan analytical thinking. Itu penting banget. Ya, jadi mungkin juga buat teman-teman yang sedang nonton ini dan kalian ada keinginan atau bercita-cita untuk ikut nggak cuman ikut beasiswa sih, atau misalnya kalian juga mau bayar pribadi tapi ingin kuliah di luar negeri, mungkin teman-teman ini ya mungkin boleh belajar dari apa yang Apoteker Elma udah sharingkan dengan kita semua. Ya, Apoteker Elma sebagai seorang apoteker yang sedang mengambil studi di luar negeri, dan kami juga mendoakan semoga baik-baik saja di tahun-tahun terakhirnya untuk studi, dan ya semoga cepat selesai ya. Apoteker Elma mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman calon apoteker di rumah mereka masing-masing, mungkin boleh, silakan. Pesan saya untuk rekan-rekan yang punya cita-cita kuliah di luar negeri, satu itu harus percaya bahwa kalian bisa mencapai itu. Ya, kalau kalian percaya maka itulah yang terjadi. Itu magic of belief and thinking big. Gitu. Terus yang kedua adalah sebenarnya pintar aja nggak cukup ya. Mungkin pintar atau IPK itu bukan prioritas kalau mau mewujudkan sebuah mimpi. Yang penting adalah perseverance. Itu adalah usaha yang konsisten dan terus-menerus untuk mencapai sesuatu. Ya, menurut saya sih waktu akan sia-sia kalau suatu saat kita semangat banget, tapi suatu saat tiba-tiba semangat itu nggak ada. Terus memutuskan untuk tidak melanjutkan usaha untuk mencapai cita-cita tersebut, dan pada akhirnya tidak akan pernah tercapai. Jadi harus konsisten.
gitu. Dan percayalah ini juga berlaku untuk hal apapun yang kita cita-citakan, nggak cuman untuk kuliah di luar negeri. Ya, Itu apapun dia, itu. keyakinan dan konsisten. Iya, itu dia, keyakinan dan konsisten. Ya teman-teman, jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, kalian jangan lupa juga untuk boleh follow Instagram Apoteker Angela Elma di sini. Dan bisa DM-DM-an di situ, bisa follow-followan di situ. Dan mungkin buat teman-teman juga yang ini ya, bercita-cita atau sedang mempersiapkan untuk mengikuti beasiswa LPDP, mungkin boleh tanya-tanya ke Apoteker Elma. Teman-teman, itu aja videonya. Gimana jika kalian suka dengan video-video seperti ini? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian di like, di komen, di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And see you in the next video. Bye!